bukan hanya 2 miliar lagi. Jadi kata-kata harta karun yang terpendam, harta karun yang tersembunyi di bank Swiss, nanti di saat cair per kepala akan mendapatkan 2 miliar, ini hanya perumpamaan. Sampai ada yang sudah puluhan tahun mencari secara raganya loh yo, kayak gitu. Habis tanah, habis sawah, habis rumah. Padahal bukan itu yang dicari, tapi dalam publik banyak sekali cerita-cerita tentang harta Soekarno yang disimpan di bank Swiss. Katanya jika harta Soekarno ini bisa cair, maka per kepala warga Nusantara akan mendapatkan uang yang begitu banyak, gitulah intinya, hidupnya akan berlimpah, kecukupan dan sebagainya. Tapi di sini yang mau saya kaji bukan itunya nih Bapak Ibu, tapi kita ambil hikmah dari cerita-cerita itu, kita perdalam maknanya, karena semua yang ada di luar diri kita ini adalah pesan-pesan tersirat yang harus kita ambil hikmahnya, kita ambil pembelajarannya untuk kesadaran dalam diri kita ini. Jadi dalam ceritanya hartanya Soekarno itu disimpan di bank Swiss. Katanya kalau cair nanti per kepala akan mendapatkan bagian yang besar, yang intinya keberlimpahan, kemakmuran dan sebagainya. Lah apa sih maksud harta kekayaan itu? Kok tersembunyi atau disembunyikan di bank Swiss? Ya, harta yang paling berharga dalam diri kita sebenarnya adalah kesadaran murni, kesadaran ilahi. Jadi hartanya Bung Karno, harta karun yang sangat berharga, yang sangat banyak, itu adalah kesadaran murni dalam diri kita, Bapak Ibu. Lah, kenapa disimpan di bank Swiss? Lah, bank Swiss di sini kan terkenalnya itu dengan keamanan yang sangat luar biasa amannya, kerahasiaan yang sangat rahasia. Lah, dalam diri kita apa bank Swiss? Yang sangat aman, yang sangat rahasia dalam diri kita apa? Hati, Bapak Ibu. Jadi dalam diri kita kekayaan yang begitu luar biasa itu adalah kesadaran batin kita, kesadaran murni yang tersembunyi di lubuk hati yang paling dalam. Nah, di saat ini kesadaran murni yang tersembunyi di lubuk hati yang paling dalam ini tertemukan atau ditemukan, atau bahasanya cair gitu, maka setiap pribadi akan makmur, akan dipenuhi rasa syukur, akan dipenuhi oleh kebijaksanaan, pemakluman, kesabaran dan sebagainya. Jadi makna dari harta karun yang disembunyikan atau terrahasiakan di bank Swiss secara hakikat adalah kesadaran murni yang tersembunyi di lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya nggak tersembunyi Bapak Ibu, cuma tertutupi. Lah, agar harta rahasia, harta karun itu muncul itu bagaimana? Ya kita bersihkan batin kita, kita terus melakukan pemurnian jiwa kita, rasa kita, hati kita, agar cahaya pemurnian, cahaya sejati yang tertutupi ini akan memancar sehingga menguasai jiwa raga ini. Jika jiwa raga kita ini dikuasai oleh kesadaran murni, kesadaran sejati, kesadaran ilahi, maka ya otomatis kita akan dipenuhi oleh rasa syukur berlimpah. Kita akan dipenuhi oleh keindahan batin. Di saat batin kita sudah indah, kita melihat pun yang kita lihat adalah keindahan. Di saat batin kita sudah indah, kita mendengarkan, yang kita dengarkan pun adalah keindahan. Jadi inti dari harta karun Soekarno yang terpendam, yang disembunyikan di bank Swiss itu adalah kesadaran murni,
Jadi pesan ini, harta karun yang tersembunyi, yang katanya terpendam atau dibangsui, sebenarnya adalah kesejatian diri kita yang terpendam di lubuk hati. Kesadaran diri kita yang terpendam atau yang tersembunyi di lubuk hati. Maka ayo kita kembalikan wajah kita untuk menghadap kepada kesadaran murni. Karena hanya dengan kita kenal kesadaran murni itu atau rohani kita yang murni, maka kita akan kenal dengan Tuhan kita. Di saat kita kenal dengan Tuhan kita, yang ada adalah keindahan. Makanya diumpamakan, katanya per kepala itu mendapatkan bagian, umpamanya per kepala itu 2 miliar umpama. Nah, 2 miliar ini sebenarnya masih kecil Bapak Ibu kalau kita masuk ke dalam diri kita. Jadi di saat kita mendapatkan harta karun itu bukan lagi 2 miliar Bapak Ibu, tak terhingga. Lah contoh gini, di saat kita sadar kepada jati diri kita, maka kita akan sadar betapa berharganya, betapa mahalnya tangan kita ini, betapa mahalnya tubuh kita ini, jantung, paru-paru, ginjal, kesehatan, kesadaran. Loh, kalau diuangkan tak terhingga Bapak Ibu, bukan hanya 2 miliar lagi. Jadi kata-kata harta karun yang terpendam, harta karun yang tersembunyi di bank Swiss, nanti di saat cair per kepala akan mendapatkan 2 miliar, ini hanya perumpamaan. Yang pada akhirnya adalah di saat kesadaran ini aktif menguasai jiwa raga kita ini, kita akan dipenuhi oleh rasa syukur. Karena badan kita umpama diuangkan itu, wah tak terhingga Bapak Ibu. Ginjal berapa coba? Jantung berapa coba? Paru-paru, darah mengalir, centek, ini. Kalau diuangkan berapa? Keutuhan ini berapa harganya? Tak terhingga. Tak terhingga. Makanya yang disebut cairnya harta karun yang tersembunyi itu adalah terkoneksinya atau bangkitnya kesadaran murni, kesadaran ilahi yang menguasai jiwa raga ini, sehingga kita menjadi diri kita yang sejati, yang mengaplikasikan sifat-sifat ilahi untuk hidup di alam dunia ini. Karena setiap pribadi itu mempunyai tugas masing-masing, setiap pribadi itu mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kehendaknya. Ada yang jadi ini. Di saat semua telah mengenal jati dirinya, maka si pribadi-pribadi ini akan berperan ya totalitas di situ, sehingga sudah tidak pelirak sana pelirak sini, sudah tidak sudah tidak menilai sana, sudah tidak menilai sini, sudah tidak menghakimi sana, sudah tidak menghakimi sini, karena sibuk dengan tugasnya, sibuk dengan perannya yang ditugaskan oleh Tuhan kita, yang untuk diaplikasikan di alam dunia ini. Jadi harta Soekarno yang terpendam atau harta karun yang terpendam itu jati diri pribadi masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau kita hanya melekatnya kepada yang di luar, ya kalau konon katanya, saya juga sering mendengarkan cerita-cerita seperti itu, sampai ada yang sudah puluhan tahun mencari secara raganya loh yo, kayak gitu, habis tanah, habis sawah, habis rumah. Padahal bukan itu yang dicari, tapi apa? Bukan dicari tapi disadari harta yang terpendam ini di dalam diri kita ini. Maka di saat harta ini sudah cair, damai bahagia, gemah ripah loh jinawi Nusantara pribadi kita ini. Nusantara yang sejati, tanah dan air yang sudah telah menyatu menjadi si jebang bayi, menjadi badan wadak, menjadi masjid yang sejati, menjadi rumah dari sang roh, menjadi rumah dari sang hidup. Inilah masjid sejati, inilah alam semesta, inilah tempat ibadah pengabdian di sini, di dalam diri kita ini. Jadi harta yang dicari itu tak perlu dicari, cukup disadari. Karena harta itu adalah diri pribadi Bapak Ibu sendiri. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya.
Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka damailah dirinya. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan bersyukur atas hidupnya. Barang siapa yang kenal dirinya, maka ia akan menjadi dirinya, mengaplikasikan sesuai dengan perannya masing-masing.